Gini, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Verni tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Verni itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa? Nah, lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Verni yakin, meminta untuk melakukan tes DNA dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ketika ada tes DNA kedua, maka Verni menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat. Begitu loh. Ini hanya persoalan keyakinan, begitu aja. Verni sendiri gimana akhirnya, maksudnya dari curahan hati pengen melakukan tes DNA lagi untuk mengetahui nih status anak ini gitu, tapi akhirnya berujung pada laporan polisi seperti apa ya, Fer? Ini kan begini ya, kalau kita melihat postingannya, respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Verni mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia, bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. Bagaimana mekanisme yang baik, begitu loh. Nah, sedikit pertanyaan saya ini menjadi kunci nih. Betul nggak bahwa ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali? 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara Waktu itu perjanjiannya kan dia memilih. Dia milih, ini rumah sakit yang dia pilih. Saya bisa bilang, oke, pertama dia pilihnya, sorry kita nggak usah. Ya, salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit dia bilang sini aja. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua, boleh. Dia mengatakan begitu. Tahun berapa itu? Nah, Itu tahun yang 2019. ya jadi begitu. Kita harus menghormati juga hak seorang perempuan untuk memperjuangkan hak anaknya. Agar apa? Mendapatkan kepastian hukum. Kalau toh memang bukan, ya sudah. Toh selama ini nggak ada masalah. Verni sudah bisa menerima itu, kembali ke kehidupannya, berjuang memberikan nafkah. Selama ini nggak ada masalah di situ. Verni berjuang sendiri. Nah, untuk menambah keyakinan itu, apa salahnya sih begitu loh? Kalau memang dilakukan tes DNA kedua, itu aja.